Oke, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Terima kasih Bapa yang dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk kesehatan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk siang hari ini, Tuhan yang pimpin kuliah, dan Tuhan yang menyertai dengan hikmat-Mu, dengan damai sejahtera, dengan pikiran yang jernih. Dan kami berdoa Tuhan menyertai anak-anak-Mu sepanjang semester ini, sehingga mereka bisa mengatur waktu dengan baik, bisa beristirahat dengan baik, dan bisa berinteraksi dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya. Dan Tuhan memberkati orang tua dari anak-anak-Mu, apapun yang mereka lakukan untuk bisnis, usaha, pekerjaan, semua bisa berjalan dengan lancar dan dalam keadaan yang sehat-sehat. Apabila ada yang sedang ada masalah, Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik, Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Benar juga ya, saya harus kembali ke Zoom. Cuma di mana ke tombolnya? Oke, jadi recording in progress. Recording, terus baru share lagi. Soalnya kalau waktu share nggak bisa lihat tombolnya recording. Nah, hari ini kita materi di chapter 3. Jadi ini merupakan bagian nanti yang masuk ke materi tes 1 ya, meliputi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, untuk topik ini cost volume profit. Ini bisa banyak diaplikasikan teman-teman nanti kalau bekerja, terutama misalnya mau bisnis sendiri, ini juga akan terpakai, terutama di awal-awal ya. Nah, analisa CVP ini membantu manajer yang memahami hubungan antara perubahan cost dan volume penjualan terhadap laba perusahaan. Ini penting untuk kita merencanakan laba dan mengambil keputusan manajemen dalam hal apa saja, dan menentukan harga jual, kemudian merencanakan laba, menentukan sales mix atau bauran penjualan, memaksimalkan penggunaan fasilitas produksi. Nah, contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab melalui tools dari cost volume profit ini ya, yaitu berapa banyak unit yang harus dijual, berapa banyak penjualan secara rupiah atau secara dolar yang harus dilakukan oleh perusahaan supaya mencapai titik impas. Titik impas ini disebut break even point. Berapa banyak unit yang harus dijual untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh perusahaan ketika perusahaan punya target laba tertentu ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya harga jual produknya kita turunkan 15%, kemudian volume penjualan atau kuantitinya dinaikkan ya 25%, maka labanya apakah meningkat? Nah, ini juga melalui CVP. Yang kedua, bagaimana dampak terhadap laba jika pengeluaran untuk biaya iklan meningkat? Nah, kalau menurut behaviornya, biaya iklan ini termasuk biaya tetap atau biaya variabel? Ada yang mau coba jawab? Variabel. Kalau variabel berarti variabel terhadap apa?
Bagaimana? Atau biaya tetap ya? Biaya tetap deh kayaknya Bu. Soalnya Mhm. meskipun volume produksinya meningkat, biaya iklannya tetap sama harusnya. Iya, itu lebih ke biaya tetap ya. Jadi kita misalnya iklannya 5 miliar. Ya, kita jual banyak, jual sedikit, ya itu iklannya 5 miliar. Walaupun kita bisa menentukan ya, mungkin tahun depan dikurangi jadi 4 miliar. Tapi dalam periode tersebut ketika kuantitas naik turun tidak pengaruh. Nah, jadi kita bisa atur. Kalau misalnya biaya ikannya meningkat, biaya iklan meningkat, bagaimana laba terhadap perusahaan? Ya, betul sekali. Jadi di bagian ini kita harus membedakan mana biaya tetap, mana biaya variabel. Ya, kembali ke cost behavior. Yang kelima, bagaimana sales mix. Sales mix muncul ketika produknya lebih dari satu jenis. Ya. Nah, untuk menganalisis CVP ini, kita memerlukan informasi tentang harga jual per unit, biaya variabel per unit. Nah, harga jual per unit kurangi biaya variabel per unit, itu kan sama dengan kontribusi margin per unit. Ya. Kemudian ada biaya tetap. Jadi di sini ada biaya variabel per unit, ada biaya tetap. Nah, ini kan cost behavior. Nah, volume penjualan itu kuantitinya. Berapa jumlah unit penjualan. Bauran penjualan itu ketika produk lebih dari satu jenis. Contoh, di Fakultas Bisnis dan Ekonomik UK Petra, kita punya produk di S1-nya, mungkin 8 atau 7 ya. Di akuntansi ada 3 produk. Business Accounting, Tax Accounting, International Business Accounting. Nah, itu ketika produknya lebih dari satu, baru ada sales mix. Ya. Nah, kita kalau mau menggunakan tools dari CVP, cost volume profit, maka ada asumsinya. Sama seperti kalau di fisika, dia akan bilang, oh ya, kalau kondisi statis, ya, dengan kondisi misalnya kondisi statis, tidak ada perubahan, ya, maka rumusnya sebagai berikut. Demikian juga untuk CVP. Ya, jadi model matematika yang digunakan itu jalan kalau asumsi-asumsi ini dipenuhi. Apa saja? Yaitu cost behavior, ya. Behavior daripada biaya tersebut dan pendapatan diasumsikan linear dalam rentang relevan indeks aktivitas tertentu. Jadi artinya untuk perilaku biaya dan pendapatan itu bisa dijelaskan oleh kuantitas, bisa dijelaskan oleh perubahan kuantitas, ya, selama dalam rentang tertentu tersebut ada kaitannya. Kemudian biaya diasumsikan, kita bisa klasifikasikan dengan jelas mana yang biaya tetap dan mana biaya variabel, ya, karena ini berarti kita melihat dari cost behavior. Nah, perubahan aktivitas diasumsikan hanya sebagai faktor yang berdampak terhadap biaya. Jadi biaya itu naik atau turun hanya karena aktivitasnya naik atau turun, hanya karena kuantitas menurun atau naik. Ya, jadi cost ini hanya disebabkan oleh perubahan kuantitas. Asumsi berikutnya, semua unit yang diproduksi itu terjual. Nah, kalau di chapter 2, kita ada jumlah produksi 50, jumlah terjual 30, maka ada sisa inventory. Di chapter ini, supaya kita bisa menghitung, maka semua yang diproduksi itu kita asumsikan terjual di dalam periode yang sama. Ya. Jadi nggak sama dengan bab 2.
Yang berikutnya, sales mix atau bauran penjualan diasumsikan selalu konstan. Ya. Nah, sales mix ini ketika tipe produknya lebih dari satu. Jadi misalnya produknya ada 2 jenis, produk A, produk B. Biasanya sales mix itu 1:2. Nah, walaupun nanti misalnya kondisi ketika resesi atau pandemi, tetap aja dia 1:2, ya. Karena sales mix ini diasumsikan konstan. Ini syaratnya. Oke. Nah, contoh penggunaan dari CVP ini untuk industri manufaktur. Berarti kita masuk ilustrasi cara menggunakan CVP. Ya, dan CVP ini secara konkret di sini kita istilahnya rumus, ya, rumus atau formula yang kita gunakan. Nah, perusahaan Marvell ini memproduksi MP3. Data-data yang dijual oleh perusahaan selama bulan Maret. Ya, ada harga jual, ada biaya variabel per unit, ada biaya tetap. Nah, biaya tetap itu per periode. Di sini periodenya itu per bulan. Kemudian ini volume penjualan, ya, yaitu jumlah unit yang terjual. Nah, tadi di slide-slide sebelumnya, untuk CVP ini ada 5 komponen. Ya, perlu harga jual per unit, perlu biaya variabel, biaya tetap, dan volume penjualan. Nah, di soal tadi tidak ada sales mix. Kenapa? Karena produknya hanya satu. Sehingga 4 ini ada muncul untuk contoh kasus di perusahaan manufaktur tersebut. Dari informasi yang diketahui ini, kita bisa membuat laporan laba rugi. Ya. Laporan laba ruginya ada penjualan, yaitu 1.600 unit dari sini. Kemudian biaya variabel, harga jualnya 1 juta per unit, biaya variabelnya 600.000, berasal dari sini. Ini dari sini. Kemudian margin kontribusi sama dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Ini margin kontribusi per unit. Sedangkan total margin kontribusi ya berasal dari penjualan kurangi biaya variabel secara total. Ya. Nah, penjualan di sini berasal dari harga jual kalikan 1.600 unit. Demikian juga biaya variabel, yaitu 600.000 kali 1.600. Kita dapat margin kontribusi, kita kurangkan dengan biaya tetap 400 juta, maka laba operasinya adalah 240 juta. Nah, ini laporan keuangannya termasuk yang laporan keuangan absorption atau marginal. Marginal. Kamu lihat dari mana ini laporan keuangan marginal? Soalnya dipisah variabel sama tetapnya. Betul sekali. Ya, betul sekali. Nah, saya minta teman-teman yang tadi menjawab bisa ketikkan nama dan NRP-nya di text box, ya. Di chat box ya. Nanti saya lihat. Laba operasinya 240 juta. Betul sekali, ini laporan keuangan marginal atau variable costing. Menghitung break even point. Nah, ini rumusnya. Kalau ya perusahaan ini ingin mengetahui berapakah penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan untuk mencapai titik impas atau break even point. Rumusnya itu jumlah unit terjual pada titik impas sama dengan biaya tetap tambah target laba operasi pada waktu titik impas, itu kan sama laba operasi sama dengan 0. Ya. Diperkan dengan margin kontribusi per unit. Ini yang kuantiti. Kalau ini yang sales dolar atau yang rupiah, ya nilai penjualan atau kita biasa menyebut omset. Jadi berapakah nilai penjualan yang dibutuhkan? Nah itu rumusnya sama dengan biaya tetap tambah target laba operasi. Target laba operasi sama dengan 0 karena ini break even. Break even itu ketika
laba sama dengan 0, yaitu ketika penjualan sama dengan total biaya. Ya. Nah, ini dibagi dengan rasio margin kontribusi. Kalau di sini margin kontribusi per unit. Jadi dalam sekian ratus ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus, di sini dalam persentase. Ya. Ini kita aplikasikan ke perusahaan MP3 ini, Marvel. Harga jualnya 1 juta, biaya variabel 600.000, maka margin kontribusi per unit 400.000. Nah, kalau margin kontribusi 400.000, nanti dari sini kita bisa hitung rasio margin kontribusinya. Ya. Yang pertama kita hitung dulu, kita butuh menjual berapa unit sih supaya perusahaan tidak untung, tidak rugi. Rumusnya tadi sama dengan biaya tetap, yaitu 400 juta, ditambah target laba operasi 0. Nah, ini dibagi 400.000, yaitu margin kontribusi. Nah, jadi 400 juta dibagi 400.000 sama dengan 1.000 unit. Artinya, perusahaan itu perlu menjual 1.000 unit supaya tercapai break even. Nah, pertanyaan berikutnya itu berapa sih jumlah rupiah penjualan, ya, supaya kita break even pakai rumus yang kedua, maka kita perlu menggunakan rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi ini dihitung dari margin kontribusi dibagi harga jual. Ya. Jadi 400.000 dibagi 1 juta sama dengan 40%. Jadi dengan rumus yang sama, 400 juta tambah 0 berarti 400 juta dibagi 40%, maka kita peroleh 1 miliar. Jadi kita harus mencapai penjualan 1 miliar baru perusahaan itu break even. Ya. Nah, pada waktu titik impas, ya, dari data perusahaan Marvel, maka ini adalah laporan keuangannya, yaitu penjualan kurangi biaya variabel sama dengan margin kontribusi, kurangi biaya tetap sama dengan laba operasi. Nah, di sini ada kolom jumlah unit atau quantity dan unit price, ya, harga per unit. Kemudian kolom total. Laporan keuangan sebenarnya di kolom total, ya, tapi ada keterangannya quantity dan price. Nah, penjualannya sama dengan 1 miliar, tadi kita di rumus kita dapat 1 miliar, kemudian 1.000 kita peroleh dari rumus, dari unit ini kita kalikan dengan harga jual ketemu 1 miliar juga, jadi terbukti, ya. Kemudian kita kalikan dengan biaya variabel per unit ketemu 600 juta. Nah, margin kontribusi sama dengan 400.000, ya. 400.000 kurangi biaya tetap 400 juta. 400 juta margin kontribusi kurangi 400 juta itu sama dengan 0. Nah, terbukti bahwa kalau kuantitas terjualnya 1.000, maka laba operasi sama dengan 0. Atau kita pada posisi break even. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih Jessica, Jordan. Nah, tadi setelah kita menemukan kuantitasnya dan kita dapat menemukan rupiah sales, penjualan secara rupiah, kita dapat, kemudian kita buatkan laporan keuangan, jadi terbukti bahwa dengan menjual 1.000 unit, kita akan mencapai titik impas. Nah, sekarang kita bisa menganalisis juga menggunakan grafik, jadi lebih ke visual, ya. Di sini ada garis X, itu yang ke kanan, ini berarti horizontal, ya, yang garis yang tidur. Nah, garis yang berdiri atau vertikal ini merupakan penjualan, biaya, dan laba. Sedangkan yang X ini jumlah unit, ya. Jadi jumlah unit 400, 800, 1.200, 1.600, dan 2.000. Itu jumlah unit.
Nah, di sini ada biaya tetap. Kita lihat dari biaya tetap itu steady terus. Mau unitnya 400, mau unitnya 1.600, tetap dia di garisnya sama, yaitu tadi 400 juta. Nah, kemudian yang warna hijau ini adalah total biaya. Ya, total biaya sama dengan total dari biaya tetap plus total dari biaya variabel. Jadi sebenarnya penjumlahan dari segitiga ini ditambah dengan square yang di bawahnya, ya, persegi panjang di bawahnya. Jadi ini adalah jumlah total biaya. Kemudian yang warna biru ini adalah nilai penjualan, ya. Ketika nilai garisnya dari nilai garis penjualan dengan garis biaya bertemu, itu adalah break even point. Nah, ini titik impas. Titik impas kita tarik ke bawah, kita dapat kuantitas 1.000, kemudian ke samping di sini kita akan dapat ini sebenarnya 1 miliar. Ya. Nah, di titik impas ini artinya tidak ada untung, tidak ada rugi. Yaitu ketika jumlah kuantitasnya 1.000 unit. Ini mengganggu sekali. 1.000 unit. Ya. Ke kanan dari garis ini, dari 1.000 unit, ini artinya area laba. Ya. Ke kiri, kuantitas yang terjual kurang dari 1.000 unit, ini berarti perusahaan itu merugi. Ya. Nah, di sini mirip seperti summary dari beberapa statement yang ada di depan. Ada total revenue, ada total variable cost dan total fixed cost. Ya. Kalau misalnya revenue-nya 9.600.000, total variable cost-nya 6.400.000. Total fixed cost-nya 2.600.000. Maka hitung total revenue sama dengan sales, ya. Jika target profit 0, yaitu pada saat break even point. Berapakah total revenue jika target profit sama dengan 200.000? Nah, kita hitung dulu di sini. Total dari contribution margin sama dengan sales revenue dikurangi total variable cost. Jadi total kontribusi marginnya 3,2 juta. Sedangkan kontribusi margin rasio ini sama dengan di sini margin kontribusinya 3,2 dibagi dengan 9,6, ya, itu sama dengan sepertiga atau 33,333%. Kalau target profit sama dengan 0, maka total kontribusi margin sama dengan total fixed cost. Nah, total revenue sama dengan total fixed cost di sini dibagi dengan rasio margin kontribusi. Ya, kita ketemu 7.800.000. Itu ketika target profit sama dengan 0. Ketika target profit sama dengan 200.000, ya, maka dari fixed cost-nya 2.600.000, 2.600.000 jika target jika target profit 200, maka total fixed cost ditambahkan dengan 2,8 dibagi dengan rasio margin kontribusi, maka ketemu 8,4 juta. Ya, jadi ini ada dua kondisi, yang satu ketika break even point, yang kedua ketika ada target profit tertentu. Nah, sekarang kita mengerjakan yellow dot dan NARCI. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Silakan nanti ada yang bisa membahas soal yang yellow, yang
lain lagi membahas narsi ya. Jadi 5 menit kita akan ketemu lagi untuk membahas ini. Recording stopped.
Recording in progress. Siapa yang mau mencoba mengerjakan soal ini? Bisa 2 orang. Kita tadi di sini. Ya. Ada yang mau coba? Bu, saya mau coba yang pertama, Bu. Ya, silakan Vincent. Jadi yang pertama itu kan diketahui harga jual per unitnya 10 sama harga variabel per unitnya 4. Jadi kita dapat terus kita dapat margin margin kontribusi rasionya 60%. Terus 60%, oke. ya habis itu masuk ke rumusnya fixed cost dijumlahkan sama 240.000 karena target profitnya, terus dibagi 60%, jadi hasilnya 600.000, Bu. 600.000. Yang lain dapat sama ya? 120.000 dibagi 60%. 120 tambah 240, 360 ya? Iya, Bu. Ketemu 600.000 ya? Iya, Bu. Oke, siap. Betul. Terima kasih. Silakan ditulis NRP dan namanya nanti ya di chat box-nya. Terima kasih. Betul yang nomor 1. Yang 2, Narci, apakah ada yang mau coba? Loh, yang tadi menjawab siapa? Brian atau Vincent? Saya, Bu. Vincent. Terus yang Brian ini apa? Iya, nama NRP di sini maksudnya bagi yang tadi menjawab ya. Jadi, oke. Oke, yang bagian kedua, Narci ya. Adakah yang mau coba? Oke, Narci menjual ya satu jenis produk, jadi single product, satu jenis produk, harga jualnya 50. Variable cost-nya 60% dari selling price. Oke, jadi selling price kan sama dengan selling price kurangi biaya variabel per unit, ketemu margin kontribusi. Nah, ini variable cost-nya itu 60% dari selling price. Jadi ini 60%
per 100 dari selling price. Jadi selling price kurangi 60% dari selling price, berarti 1 kurangi 0,6 dari selling price, ketemu 0,4. Maka margin kontribusi sama dengan 0,4 dari selling price. Oke, jadi margin kontribusi sama dengan 0,4 dari selling price. Selling price-nya kan 50. 0,4 dari 50, 20. Sorry, ini harusnya margin kontribusi per unitnya. Terus fixed cost-nya 400.000. Sales sekarang 16.000 unit. Maka berapa jumlah unit yang harus dijual oleh perusahaan untuk mencapai break even? Ya tinggal masukkan ke dalam rumus ya, karena margin kontribusi per unitnya diketahui sudah 20. Jadi kalau break even point fixed cost 400.000 ditambah target laba 0, jadi 400.000 dibagi margin kontribusi 20 ya. Maka ketemunya 20.000 ya. Jumlah unitnya 20.000. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau ini cukup jelas, kita lanjut. Yang tadi itu di manufacturing ya. Sekarang aplikasinya di industri hotel. Diketahui Sansaka adalah hotel yang memiliki 150 kamar. Hotel ini bernuansa tradisional dengan suasana perumahan pedesaan, sehingga tidak membutuhkan investasi yang besar. Ya, jadi beberapa bagian dibiarkan alami. Tetapi layanan yang diberikan harus setara bintang 5. Pihak manajemen mencoba menentukan berapa titik impas yang harus dipenuhi dalam rangka untuk menghindari kerugian. Harga per kamarnya 500.000. Ya, ini selling price. Nah, biaya operasionalnya ada beberapa komponen. Biaya gaji yaitu 85 juta per bulan, utility 20 juta per bulan, biaya penyusutan 10 juta per bulan, pemeliharaan 5 juta per bulan, jasa pelayanan 50.000 per kamar, biaya lain-lain 330.000 per kamar. Ya. Nah, dari informasi biaya variabel ini, manakah biaya variabel dan manakah biaya tetap? Ya, teman-teman silakan mau coba dari daftar ini. Mana yang termasuk biaya tetap, mana yang termasuk biaya variabel. Ya, silakan. Iya, Matthew, mau jawab silakan. Ya, yang biaya tetapnya biaya gaji, penyusutan, pemeliharaan. Biaya tetapnya gaji, Penyusutan, pemeliharaan. Oke. Tahu dari mana itu biaya tetap? Setiap bulan pasti keluar. Terus kalau biaya variabel tidak setiap bulan keluar. Yang tergantung penggunaannya itu. Jadi yang bisa berubah-berubah itu ya. Ya, itu biaya variabel. Betul sekali. Betul sekali, Matthew. Silakan tulis nama NRP-nya nanti di tes di chat box. Jadi kita setelah menjawab silakan. Apa? Yang tugas 2 itu saya ngumpulnya di classroom soalnya lenterannya nggak bisa kok tadi. Oh ya, sama sekali nggak bisa. Filenya terlalu besar, sudah dikecilin masih tetap terlalu besar soalnya. Oh ya. Ya sudah. Ya nggak apa-apa. Nanti lain kali saya agak besarkan. Bu, saya juga punya kasus yang sama. Saya uploadnya di Google Classroom juga. Tapi kalau saya lemperannya time out, Bu. Kayaknya ada masalah dengan internet saya. Oh gitu. Ya. Ya sudah nggak apa-apa. Nanti lain kali
Google Classroom, Cilentera saja. Terus kalau misalnya size-nya perlu dibesarkan, bisa di infokan sebelumnya ya, supaya saya setting ya. Oke, nggak masalah. Tapi kita juga bisa lihat dari sini ya, soal biaya ini. Jadi utility ini juga termasuk biaya tetap. Nah, kita lihat dari sini kalau per bulan, ya, biaya yang kita bayar berdasarkan waktu, periode, itu umumnya biaya tetap. Kemudian biaya jasa layanan dan lain-lain ini per kamar. Ya, di sini kamar ini yang cost objeknya, objek biayanya. Jadi ini dua ini biaya variabel. Jadi total biaya tetap berarti kita jumlahkan di sini 4 komponen ini. Ya, ini biaya, ini harga jual, biaya variabelnya berarti 380. 500.000 kurangi 380 sama dengan 120.000. Itu margin kontribusinya ya. Dengan pertanyaan, berapakah jumlah unit kamar yang harus dijual? Ya. Agar mencapai titik impas. Titik impas itu break-even point, yaitu ketika tidak untung dan tidak rugi. Oke. Nah, tadi total biaya tetap 120 juta, total biaya variabel 380, ini biaya variabel per kamar. Kemudian margin kontribusinya tadi 120.000, yaitu 500.000 dikurangi 380. Kita masukkan ke dalam rumus ini, yaitu 120 juta tambah 0 dibagi 120.000. Sama dengan 1.000 kamar. Nah, kalau mau menghitung jumlah penjualan ya pada waktu break even atau omsetnya. Kalau untuk menghitung omset kita pakai rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi tadi 120.000 dibagi dengan selling price-nya 500.000. Yaitu 24%. Nah, rumusnya untuk mencapai nilai menemukan jumlah nilai dari penjualan ya sama dengan biaya tetap tambah target laba 0 karena kita mencari break even point ya. Ini sama dengan 120 juta dibagi 24% sama dengan 500 juta. Jadi supaya hotel ini bisa mencapai break even maka harus menjual 1.000 kamar dalam waktu 1 bulan. Dan omsetnya 1 bulan itu paling tidak harus 500 juta. Kalau kurang dari itu rugi. Kalau lebih dari itu berarti ada profit. Ya. Dengan data yang sama, ini adalah laporan laba ruginya. Ya. Penjualan 500 juta terdiri dari 1.000 kamar kali unit price. Nah, sales ini mewakili 100%. Kemudian biaya variabelnya 380.000, kalikan 1.000, kita dapat 380 juta. Ya, ini mewakili 76%, yaitu 380 juta dibagi 500.000. Karena sales itu base-nya. Nanti komponen-komponen di bawahnya kita bagikan 500 juta. Ya. Margin kontribusi ini kan dapat selisihnya 120.000 kali 1.000 kita peroleh 120 juta. 120 juta dibagi dengan penjualan yaitu angka yang 100%, maka kita dapat 24%. Nah, margin kontribusi ini akan sama dengan nilainya biaya tetap. Maka laba operasi sama dengan 0. Ya, ini membuktikan bahwa ketika kita menjual 1.000 kamar, ketika nilai omset sama dengan 500 juta, maka kita break even, ya, yaitu laba operasi sama dengan 0. Ini ditunjukkan dengan grafik di mana kita punya garis X yang mendatar
ini garis horizontal mewakili quantity, ya. Terus garis Y-nya yang lurus ke atas atau vertikal mewakili penjualan, biaya, dan laba. Nah, garis merah ini mewakili biaya tetap. Jadi biaya tetap itu ya selalu tetap, mau terjual 400 unit, 1.200 unit, 2.000 unit selalu di sini. Yang garis biru mewakili penjualan, garis warna hijau mewakili total biaya, ya, yaitu penjumlahan dari biaya variabel plus biaya tetap yang bagian bawah ini. Nah, ketemunya di sini. Jadi kita dapat ini di angka 1.000. Dari sini kalau ke kiri, nah ini adalah nilai dari penjualannya 500 juta. Ya, pada waktu break even, ini titik break even-nya. Nah, tadi itu kasusnya ketika target laba sama dengan 0. Sekarang ada sedikit kombinasi ketika target laba itu ada rupiahnya, ya. Jadi jika Sancaka hotel menginginkan laba operasi 24 juta, berapakah jumlah kamar yang harus dijual? Dengan rumus yang sama, ya, biaya tetap tambah target laba operasi dibagi margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit tadi 120.000, biaya tetapnya 120 juta tambah target laba 24, ya. Jadi 144 juta dibagi 120.000 dapat 1.200 unit. Jadi kita jual 1.200 unit, maka kita akan dapat laba operasi 24 juta. Berapakah pendapatan ketika kita ingin laba operasi 24 juta? Nah, kalau untuk menghitung pendapatan atau sales dolarnya atau sales dalam rupiah, maka kita menggunakan rasio margin kontribusi, ya, yaitu yang 24% tadi. Sama dengan biaya tetap 120 juta ditambah 24 juta target laba, ini 144 juta dibagi 24%, ya, ketemu 600 juta. Nah, ini pada target laba 24 juta, ini laporan laba ruginya, yaitu jumlah unit kamar 1.200 kali harga jual, ketemu 600 juta. Biaya variabel 1.200, ya, dikalikan biaya variabel per kamar, kita dapat 456 juta. Kalau komposisi ini dia akan sama berapapun jumlah unit yang digunakan, ya. Karena ini biaya variabel, ini komponen yang variabel. Jadi rasionya akan sama. Margin kontribusi akan sama juga 24%. Ya, karena dari total margin kontribusi dibagi sales, ketemu 24%. Kita kurangkan dengan biaya tetap 120 juta, maka ketemu laba operasi 24 juta. Jadi ini membuktikan ketika kita menjual 1.200 kamar, menjual dengan omset 600 juta, maka kita akan memperoleh laba operasi 24 juta. Nah, secara grafik, ya, biaya tetapnya tadi di 120 juta, ya. 120 juta, kemudian di total biayanya ini kita misalnya kalau angka 400, ya, berapa biayanya? Oke, kalau angka 400 berarti 400 unit kali biaya variabel per unitnya tadi 380.000, ya. Kemudian jumlahkan 120 juta. Ketemunya di mana? Jadi kita hitung dari beberapa titik, kita gambarkan garisnya. Kemudian yang penjualan, ya, harga jual per unitnya itu 500.000, kita kalikan. Ketika 100, maka harga penjualannya di mana? Ketika 800 unit, penjualannya di mana? Itu kita tarik garis. Nah, nanti akan ketemu break even. Ya, tapi di sini karena pada target laba operasi, break even-nya itu
bukan pada laba sama dengan 0, ya, tetapi pada target laba yang kita inginkan. Ya, ini yang break even ya. Jadi ketika jumlah unitnya 1.200, kita naik ke sini, maka jumlah penjualannya yang tadi kita hitung ya 600 juta, kita akan lihat bahwa laba yang kita peroleh itu 24 juta. Nah, kalau ini variasi soal ketika ada target laba bersih. Ya, laba bersih itu laba setelah pajak. Sederhananya begitu. Perusahaan ini menginginkan laba bersih 45 juta, jadi bukan hanya laba operasi. Ya. Diketahui tarif pajak 25%, maka berapa kamar yang harus dijual? Laba bersih sama dengan laba operasi kurangi pajak penghasilan. Ya, laba bersih sama dengan laba operasi kurangi. Nah, pajak penghasilan ini sama dengan tarif pajak penghasilan kali laba operasi. Nah, di sini ada laba operasi, di sini laba operasi, kita keluarkan. Ya, laba operasi kali ini 1 dikurangi ini tarif pajak penghasilan. Maka laba operasi sama dengan laba bersih di sini dibagi 1 kurangi tarif pajak penghasilan. Jadi laba bersihnya tadi diminta 45 juta, tarif pajak penghasilan 25%, maka laba operasinya 60 juta. Yang dimasukkan ke dalam rumus CVP yang 60 juta. Ya, jadi kita hitung ini dulu, ketemu laba operasi, baru masukkan rumus CVP seperti biasa. Karena ditanyakan berapakah jumlah kamar yang harus dijual, maka kita menggunakan margin kontribusi per unit. Nah, rumusnya tadi biaya tetap dijumlahkan dengan target laba biaya tetapnya 120 juta, tambahkan laba operasinya 60 juta, berarti 180 juta dibagi 120.000, ya, sama dengan 1.500 unit. Jadi perusahaan harus menjual 1.500 unit kamar dalam 1 bulan tersebut supaya mendapatkan laba operasi 60 juta. Nah, 1.500 unit ini bukan berarti 1 hari ya, tapi ya untuk total 30 hari tersebut. Jadi 1.500 dibagi 30. Ya, 1 hari kira-kira harus terjual 50 unit. Kalau kita rata-ratakan ya. Nah, kalau perusahaan menginginkan laba operasi 60 juta, maka berapakah pendapatan? Nah, kalau menanyakan pendapatan, kita menghitung menggunakan rasio margin kontribusi. Ya. Rumusnya, penjualan pada titik impas sama dengan biaya tetap tambah target labanya 60 juta, biaya tetap untuk Sancaka 120 juta, rasio margin kontribusi sama dengan 24%, maka biaya tetap tambah target laba operasi sama dengan 180 juta dibagi 24% sama dengan 750.000 ya. Nah, ini laporan laba rugi membuktikan bahwa untuk memperoleh target laba operasi 60 juta kita perlu menjual 1.500 kamar dalam bulan Maret tersebut. Nah, ketika kita menjual 1.500 kalikan dengan harga jual, maka nilai penjualan 750 juta. Biaya variabelnya per unit 380.000 kalikan jumlah kamar, maka ketemu 570 juta. Ini sama dengan 76% dari penjualan. Nah, margin kontribusi sama dengan 180 juta itu sama dengan 20% dari penjualan.
180 juta kurangi biaya tetap 120 juta sama dengan 60 juta. Nah, 60 juta dikurangi tarif pajak 25%, yaitu di sini sama dengan 25% kalikan 60 juta, maka pajak penghasilannya 15 juta. Laba bersih 45 juta. Yang diketahui di awal-awal tadi, itu adalah laba bersih 45 juta. Nah ini, laba bersih 45 juta. Itu ya. Apakah ada pertanyaan sampai di slide ini? Kalau ada, boleh silakan tanyakan. Open mic boleh, mau di chat box boleh ya. Nah, kita bisa juga buktikan dengan grafik, ya, yaitu garis X mendatar atau horizontal mewakili quantity, jumlah unit kamar. Garis Y atau vertikal mewakili penjualan, biaya, dan laba. Biaya tetap selalu 120 juta, ya, steady. Steady, cool sekali, mau apapun yang terjadi, mau jumlahnya naik turun, ya tetap 120 juta. Karena ini fixed cost. Kemudian total biaya, dan ada nilai penjualan. Nah, ketika ini bertemu, itu di titik impas, tapi tadi setelah kita hitung, berada di angka 1.200 itu untuk memperoleh laba operasi 24 juta, dan yang terakhir ini kita menghitung di 1.500 unit untuk mencapai target laba operasi 65 juta atau laba bersih 45 juta. Ya. Ini kalau kita tarik ke kiri, ini sama dengan nilai penjualan 750 juta. Nah, berikutnya ini ada margin of safety atau batas aman. Ya. Batas aman ini adalah jarak antara penjualan aktual ataupun penjualan yang direncanakan dengan penjualan pada break-even point. Ya, jadi bisa aktual sales atau budgeted sales dikurangi selisihnya ya dengan penjualan waktu titik impas. Nah, batas aman dapat digunakan untuk batasan toleransi penurunan penjualan dari penjualan aktual ataupun dari penjualan yang direncanakan. Perhitungannya margin of safety atau batas aman sama dengan penjualan aktual atau bisa juga penjualan yang direncanakan dikurangi dengan penjualan titik impas, ya, yaitu penjualan pada break-even point. Di sini semuanya dalam sales rupiah atau sales dolar. Sedangkan kalau margin of safety ratio itu sama dengan margin of safety dari batas aman ini dikurangi penjualan, mungkin dibagi penjualan aktual ya. Margin of safety dibagi penjualan aktual. Oke, kita lihat. Kalau penjualan aktualnya 600 juta, kemudian penjualan titik impas penjualan waktu break even point 500 juta, maka margin of safety-nya 100 juta. Nah, kalau penjualan aktual 750 dengan penjualan waktu break even point 500 juta, maka margin of safety-nya 250. Jadi semakin besar penjualan aktual atau yang direncanakan, semakin jauh dari titik impas, ya, maka semakin aman perusahaan tersebut. Kalau sudah mendekati titik impas, oh berarti hati-hati, ini laba akan jadi nol ini. Jadi
margin of safety dibagi penjualan aktual ya. Jadi misalnya untuk bagian yang pertama, rasionya sama dengan 100 juta dibagi penjualan titik impas 20%. Dibagi dengan penjualan aktual. Kalau yang di bagian nomor 2 berarti 250 juta dibagi 750 juta. Ya, jadi margin of safety rasionya 16,7%, dan untuk yang bagian kedua ini 33,3%. Nah, kita lihat rasionya semakin besar. Ya, ketika penjualan aktualnya semakin jauh dari break even, ya, dari nilai penjualan break even. Nah, sekarang kita masuk ke yang produknya lebih dari satu atau produk jamak. Ya. Sini menggunakan contoh toko golf. Ya. Toko ini punya 3 macam produk, yaitu sepatu golf, sarung golf, dan stick golf, secara paket atau gabungan. Harga jual sepatu golf ya 500.000 per pasang, sarung tangan golf 150.000, stick 1.250.000. Biaya variabel per unit 300.000 per pasang sepatu golf, sarung tangan 50.000 per pasang sarung tangan golf, kemudian stick golf 1 juta per stick golf. Ya. Margin kontribusi selisihnya untuk sepatu golf 200.000 per pasang, sarung tangan golf itu 100.000 per pasang, stick golf 250.000 per unit. Nah, sales mix-nya ini diketahui. Ya, 40%, 50%, 10%. Ya, tetap diketahui 3,1. Berapakah tingkat penjualan titik impas? Nah, kalau produknya lebih dari 1, kita akan membuat nilai gabungan. Ya, kita hitung ada sales mix-nya. Kita perlu nilai gabungannya, menghitung margin kontribusi paket. Nah, margin kontribusi paket ini memerlukan informasi tentang bauran penjualan atau sales mix. Sales mix-nya dari tadi diketahui sepatu golf 40%, sarung tangan 50%, stick 10%. Ya. Jadi 4, 5, 1 itu proporsinya. Nah, perhitungan margin kontribusi kita dapat 155.000. Dapat dari mana? Dari kontribusi masing-masing, ya. Margin kontribusi 200.000 kali 40% tambah 100.000 kali 50% tambah 250.000 kali 10%. Ya, margin kontribusi sepatu, margin kontribusi sepatu kalikan dengan sales mix-nya sepatu. Margin kontribusi sarung tangan kalikan dengan persentase sales mix sarung tangan. Margin kontribusi stick kalikan dengan persentase sales mix-nya stick. Nanti ketemu 155.000 per satu paket. Dan kita tadi asumsi di awal itu bahwa sales mix selalu konstan. Nah, ini komposisi paketnya 155.000 bersifat konstan ya, selama rentang periode yang relevan. Jadi margin kontribusinya pakai margin kontribusi paket. Di sini jumlah unitnya adalah unit paket ya, jumlah unit paket yang terjual. Ya, tetap 3,1 miliar ditambah target 80 sama dengan 3,1 dibagi margin kontribusi paket 155.000. Maka kita peroleh 20.000 paket. Jadi untuk mencapai titik impas, maka perusahaan ini perlu menjual 20.000 paket. Jadi dari informasi 20.000 ini, ya, itu total ya, karena paket ini total. Total ini untuk sepatu golf 40%, yaitu 40% kali 20.000 sama dengan 8.000. Sarung tangan 50%-nya 10.000.
stick golf 10%, 2.000. Nah, ini quantity masing-masing. Kalikan margin kontribusi per unit, ya, maka keluar total margin kontribusi. Jadi total margin kontribusi secara paket untuk 20.000 paket, maka total margin kontribusi 3,1. Ini sama dengan biaya tetap. Nah, kalau kita masukkan ke laporan laba rugi, kita akan bisa lihat bahwa itu 0. Nah, ini laporannya penjualan kurangi biaya variabel, margin kontribusi. Perbedaannya di sini split per tipe produk. Jadi penjualan sepatu golf 8.000, ya dilihat dari perhitungan kita sebelumnya. Sarung tanggal 10.000. Di sini 10.000. Kemudian tongkat 2.000. Ya, kalikan harga jual masing-masing, ini ketemu totalnya. Dari total penjualan 8 miliar. Total biaya variabel ya, dari 2,4 tambah 500 tambah 2 miliar, maka ketemu ini total biaya variabel 4,9. Kemudian total margin kontribusi ketemu 3,1 miliar. Ya, laba operasi akan 0. Jadi ini membuktikan. Nah, ini adalah soal yang mengilustrasikan multiple product. Ya, jadi ada biaya variabel berdasarkan volumenya. Ada produk A dan produk B. Produk A itu yang lama, produk B yang baru. Ya, di sini biaya variabelnya semua ini biaya variabel. Ini ada biaya manufacturing meliputi direct material, direct labor, dan variabel manufacturing overhead. Ya, jadi diketahui di sini $1 per unit 0,25, 1,25. Nah, kalau per unit biasanya mengindikasikan bahwa itu adalah biaya variabel. Ya, biaya selling administration 0,5 per unit. Maka total biaya variabel, ya total variable cost berdasarkan volume itu 3. Untuk produk A, untuk produk B 5,25. Nah, ini diketahui. Terus fixed cost-nya untuk produk A itu 400. Fixed cost-nya nih, manufacturing overhead 110.000 per bulan. Selling admin itu 100 juta, 100.000 ya, per bulan. Jadi total fixed cost-nya 210.000 per bulan. Nah, untuk di sini diketahui harga jual, volume, dan jumlah penjualan. Demikian juga yang punyanya B. Ya. Dari informasi ini, berapakah break even? Ya, jika target income sama dengan 0. Hitunglah margin of safety ratio. Kalau mau menghitung margin of safety ratio, maka harus hitung dulu margin of safety. Ya. Kemudian berapakah break even? Jika target income setelah tax 84.000 dan corporate tax 40%. Berapakah break even? Jika target income 84 after tax. Nah, ini jadikan ke operating income. Jadi produk A yang lama, produk B yang baru. Jadi yang kolom-kolom ini menyalin data yang sudah diketahui. Ya. Contribution margin per unit sama dengan 5. Harga jual kurangi biaya variabel. 2. Sales mix-nya tadi diketahui. Sales mix-nya, di sini tidak dituliskan. Jadi sales mix diketahui 2:1. Margin kontribusi paket sama dengan kontribusi margin per unit kali sales mix. Ya. 2 kali 2, 4, 3 kali 1, 3. Kontribusi margin per unit per paket ya, sama dengan 3. Jadi break even point secara unit sama dengan overhead fixed selling dan administratif ya,
dibagi kontribusi margin. Jadi di sini 210.000 dibagi 7 sama dengan 30.000. Nah, di sini artinya setiap paket terdiri dari 2 unit produk A dan 1 unit B. Sehingga untuk mencapai break even, maka kita perlu menjual unit A itu sama dengan 2 kalinya dari 90.000. Unit B perlu kita kalikan dengan 1 ya dari sales mix ini. 1 kali 30.000 sama dengan 30.000. Nah, ini adalah laporan laba ruginya ya. Jadi sales tadi ada 60.000. Kemudian ini untuk yang produk A ya, produk B 30.000. Dari ini 60.000 dan 30.000. Nah, variable cost tadi 60.000 kalikan 3, terus yang produk B 30.000 unit kali 6,25 ya. Di sini 537. Maka ketemu kontribusi margin yaitu 210.000. Nah, fix selling admin totalnya 210.000 ya. Jadi pada bagian ini pada waktu sales mix-nya 60 jumlah unitnya sesuai di sini 60.000 unit dan 30.000 unit, maka dia break even. Nah, margin of safety rasio sama dengan margin of safety di dalam dolar dibagi dengan aktual atau expected sales ya, maka sama dengan margin of safety rasio. Nah, berikutnya di rumah sakit. Sebelum dilanjutkan, apakah ada pertanyaan? Atau cukup jelas semua? Oke, sepertinya cukup jelas ya. Analisa CVP di supermarket lebih cenderung menentukan target penjualan dibandingkan jumlah unit terjual. Ya. Contoh di sini, Miki Supermarket memiliki 2 divisi berdasarkan kategori line produknya atau lini produk. Pembagiannya adalah divisi A itu adalah personal dan home care, divisi B itu food and beverage, makanan minuman. Ya, jadi ada 2 divisi. Dan diketahui sales mix-nya 60% dan 40%. Di kolom ini adalah total. Nah, penjualannya 1,2 miliar kali 1,2 miliar ya. 1,2 miliar kali 1,2 miliar ini penjualannya A. Divisi B 800 juta, ya total 2 miliar. Biaya variabel 900 juta untuk divisi A, divisi B 480, totalnya 1380. 1380 sama dengan 69%. Ya, yaitu kita bagikan dengan nilai dari penjualan. Ya, karena ini adalah kolom total, maka dibagi nilai penjualan secara total. Nah, margin kontribusi kita dapat dari penjualan kurangi biaya variabel. Ya. Maka total biaya tetapnya 248 juta. Dikurangi 620 juta, maka kita akan dapat laba operasi 372 juta. Nah, dari sini kita bisa menghitung rasio margin kontribusi paket, ya, yaitu margin kontribusi divisi A tersebut dikalikan dengan bauran penjualan divisi A. Penjualan pada titik impas paket. Ya. Biaya tetapnya 248 juta, ditambah target laba 0. Dibagi dengan rasio margin kontribusi paket.
Di sini untuk produk ini kita kalikan dengan 31%. Ya. Untuk di dalam rumus berarti ditambah jumlahkan dulu baru dibagi. Ya, maka penjualan waktu titik pas itu 800 juta. Ya, tadi penjualan waktu titik pas 800 juta. Jadi biaya tetap 280 juta tambah target labanya belum ada angkanya, ya, maka dibagi dengan 31 maka sama dengan 800 juta. Kita buktikan dengan laporan keuangan, ya. Ketika kita punya sales mix 60 dan 40% itu adalah untuk home dan personal care dan food dan beverage, ya. Di penjualan titik pas 80 juta, rasio margin kontribusi 3,5. Kok 3,5? Jadi nanti dapat peroleh total dari penjualan itu 800.000 dikurangi rasio margin kontribusi ini masing-masing ya, produk yang pertama 25%, 40% diperoleh dari nih 25 rasio margin kontribusi produk A dan rasio margin kontribusi B, ya, dari 25 dan 40. Maka margin kontribusinya ya 248. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, tidak apa-apa ya. Jadi tadi ada margin of safety. Ya, ada margin of safety, kemudian kita masuk penjualan ketika produknya lebih dari satu jenis. Nah, sekarang ada struktur biaya dan operating leverage. Struktur biaya itu mempengaruhi pada proporsi biaya variabel dan biaya tetap. Ya, jadi maksudnya apakah perusahaan ini lebih banyak fixed cost-nya, mungkin lebih besar fixed cost-nya dibandingkan biaya variabel, ya, dan lain sebagainya. Struktur biaya memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Ya. Ada namanya operating leverage. Operating leverage ini mengukur sejauh mana perubahan penjualan mempengaruhi kemampuan menghasilkan laba operasi. Ya, digunakan sebagai analisis sensitivitas penjualan terhadap laba. Nah, rumusan dari degree of operating leverage sama dengan margin kontribusi dibagi laba operasi, bukan laba bersih ya. Nah, diketahui ada dua perusahaan, Mareta dan Maresa. Mereka berdiri di industri pakaian. Kedua perusahaan memiliki penjualan yang sama dan laba operasi yang sama, tetapi dia punya struktur biaya yang berbeda. Ya, struktur biaya itu maksudnya komposisi biaya variabel dan biaya fix. Nah, perusahaan ini masih tradisional atau padat karya, sehingga gaya variabel lebih besar dibandingkan dengan biaya tetap. Ya, sedangkan perusahaan Maresa lebih modern dengan banyak mesin ya, terkomputerisasi, maksudnya otomatisasi, sehingga biaya lebih besar, biaya tetapnya lebih besar daripada biaya variabel. Jadi ada Mareta, ada Maresa. Nah, Mareta seperti ini, laba operasinya 15 juta, laba perusahaan Maresa, laba bersih operasinya 15 juta. Ya. Jadi yang membedakan nanti di jumlah biaya tetapnya, di sini 75 juta, yang sebelah kiri saya itu 7.500.000. Nah, sini kita lihat meskipun labanya keduanya sama dengan nilai penjualan yang sama, tetapi untuk detail dari ini kan perusahaan, ini ada penjualan, ada biaya variabel, margin kontribusi. Nah, degree
of operating leverage sama dengan margin kontribusi dibagi laba operasi. Jadi margin kontribusi dibagi laba operasi di sini 22,5 dibagi 13. Untuk Maresa dihitung dari 90 juta dibagi 15 juta. Ya, jadi DOL-nya Mareta ini 1,5 kali. Sedangkan Maresa itu 6 kalinya. Ya, kita lihat berasal dari rumusnya 22,5 dikurangi 15 juta. Kita lihat di sini Maresa lebih berisiko dibanding Mareta, ya, karena DOL Mareta lebih tinggi dibandingkan dengan DOL-nya Maresa, yaitu margin kontribusi dibagi laba operasi. Ya, margin kontribusi dibagi laba operasi. Walaupun dia sama-sama labanya 15 juta dengan nilai penjualan yang sama, ya. Di rasio margin kontribusinya juga berubah. Rasio margin kontribusi punyanya Mareta 0,15, Maresa 0,6. Ya, margin kontribusi rasio. Maka penjualan pada titik impas sama dengan biaya tetap ditambah target laba 0, ya, yaitu total 7,5 juta bagi 0,5, ya. Maka penjualan pada titik impas sama dengan 50 juta. Kalau diketahui margin kontribusi, maka kalau kita bagikan ke nilai penjualan, kita akan bertemu margin kontribusi rasio. Nah, margin kontribusi rasio di sini adalah rumusnya memperoleh untuk Mareta kita ketemu 0,15, Maresa ketemu 0,6. Ya, penjualan pada waktu titik impasnya sama dengan 125 juta. Ya, berasal dari biaya tetap 75 juta ditambah target laba operasi 0. Nah, 75 juta pembilang ini kita dibagi dengan margin kontribusi rasio, ya, rasio margin kontribusi. Itu di sini 0,6. Ya, sampai di sini apakah ada yang kurang jelas? Cukup jelas ya. Nah, tadi tanya perusahaan mana yang lebih berisiko. Oke, kita lihat si Maresa. Maresa ini membutuhkan penjualan titik impas yang lebih tinggi dari Mareta. Ya. Yaitu Mareta punya Maresa punya biaya tetap yang lebih tinggi dibandingkan Mareta. Ya, Maresa punya DOL-nya lebih tinggi dibandingkan Mareta. Apakah betul pernyataan ini batas aman Mareta lebih tinggi? Ya. Nah, ini perusahaannya ada dua, Mareta Maresa. Jadi ada penjualan aktual dikurangi dengan biaya titik impas, ya. Penjualan aktual untuk Mareta 150 kurangi penjualan titik impas sama dengan penjualan aktualnya 150 juta. Nah, akan ketemu rasio batas aman. Jadi Mareta ini memiliki batas aman yang lebih tinggi. Kenapa? Karena Mareta punya penjualan titik impas yang jauh lebih rendah dibandingkan Maresa. Penjualan titik impasnya lebih rendah karena dia akan membuat Mareta lebih tinggi batas amannya. Terus yang C, yang berikutnya Mareta punya DOL yang lebih tinggi dibandingkan dengan Maresa. Mareta Maresa, ya.
Nah, berikutnya, berapakah penjualan TTM Pas? Ini ada Howard, terus di sini ada King. Nah, nanti kita akan kembali untuk mengerjakan soal. Kita akan coba untuk soal ini. Nah, sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Terkait dengan materi yang ada? Kalau cukup jelas, kita bisa break. Recording stopped. Kita break dulu sekitar 12 menit. Ya, dan ada soal yang dikerjakan. Soalnya ya, silakan mungkin mendekati ini saja ya. Mendekati 12 menit. Jadi mungkin 1 atau 2 menit sebelum kita kembali bisa di-share QR code-nya ya. Jadi kita kembali 15.12.